Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini dengan kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah, kita boleh lagi ada. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami, Bapa penolong kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih berikan lagi kesempatan bagi kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami menyadari tanpa firman-Mu, kehidupan kami sia-sia di hadapan-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak kuat Tuhan. Tetapi oleh karena kebenaran firman-Mu akan memampukan kami untuk kami terus hidup, untuk taat dan setia kepada-Mu. Urapi kami dengan urapan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, urapi dengan urapan Tuhan. Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-17. Kejadian 15 ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Allah pada siang hari ini. Kita lihat ketika matahari, firman Tuhan katakan, ketika matahari itu telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Matahari terbenam berbicara tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Manusia boleh menjanjikan paket dan dalam bungkusan emas tentang masa depan manusia. Tetapi apa kata Alkitab tentang akhir zaman? Mika pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Di sana menceritakan di akhir zaman akan ada kegemparan karena keadilan dan kebenaran telah hilang, sedang kemunafikan dan kepalsuan menghebat. Lebih jelas lagi kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana menceritakan bagaimana kehidupan manusia pada akhir zaman, bahwa orang-orang yang ada di akhir zaman, kata firman Allah. Di sini saya akan membacakan saja ayat yang ketiga. Manusia tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik,
ayat yang 4, suka menghina, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sedang di akhir zaman ini. Kita ada di akhir zaman. Banyak hal yang akan terjadi, yang akan kita temui di akhir zaman. Dan apa yang dikatakan oleh firman Allah itu adalah penggenapan firman Allah. Kalau kita melihat kejadian akhir zaman ini, fenomena yang terjadi itu menakutkan umat manusia. Tapi itulah penggenapan firman Allah, harus terjadi, tidak boleh tidak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jelas di sini bahwa manusia sepertinya tidak hidup takut lagi akan Tuhan. Mereka berbuat semaunya, sewena-wena, tidak mengikuti lagi perintah Tuhan, tidak ingin lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, manusia sombong, manusia tidak mau berdamai, kata firman Tuhan, suka menjelekkan orang, tidak mau, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengampuni orang. Itu yang terjadi. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lagi memperdulikan kehidupan sesamanya, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Manusia akhir zaman ini, kita melihat tidak hidup takut lagi Allah, kepada Allah. Manusia hidup tidak lagi menghormati Allah, tidak lagi menghargai Allah. Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu, dia katakan tidak memperdulikan agama. Akhirnya artinya saudara tidak lagi ingin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman adalah penggenapan firman Allah, di mana di sana banyak hal yang kita akan temui di dalamnya. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8, di sana menceritakan bagaimana tentang kuda itu, saudara. Dikatakan keluar seekor kuda yang ganjil berwarna hijau kuning. Campuran warna hijau dan kuning menghasilkan warna kelabu, yaitu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kesuraman, ini berbicara tentang kematian. Karena ketakutan orang, maka akan timbul, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan akhir zaman ini yang akan muncul, yaitu akibat ketakutan manusia, khususnya hari-hari ini yang terjadi tentang apa yang kita saksikan tentang virus corona, maka mengakibatkan orang ketakutan, orang takut mati. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak akan takut menghadapi hal ini, sebab Tuhan adalah pelindung kita. Dan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kata
dikatakan akan timbul masa kelaparan, akan timbul masa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, masa yang menakutkan. Warna daripada yang keluar daripada kuda itu berbicara kuda kelabu, warna kelabu suram, ditunggangi oleh oknum yang bernama maut, diikuti oleh rombongan kematian. Dan itu yang terjadi akhir zaman ini. Inilah warna akhir zaman. Dan pada situasi tidak menentu, karena hari mulai gelap, maka kelihatanlah api lewat di antara potongan-potongan daging korban. Api berbicara tentang api kesucian dan ketulusan dari Tuhan. Imamat pasal 9 ayat yang ke-24. Di sana berbicara firman Tuhan, keluarlah api dari ketulusan dari Tuhan, menjilat korban itu. Api berbicara tentang hati Allah yang penuh dengan ketulusan dan kesucian, yang menjilat korban itu dan memberikan rasa nyaman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup kita mendekat dengan Tuhan, saudara, maka kita akan mengerti kehendak Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan kehidupan kita ini hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan kita Tuhan inginkan supaya kita hidup menjaga kekudusan itu, supaya kehidupan ini, akhir zaman ini, benar-benar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Korban kita itu Tuhan inginkan supaya menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, itu ibadahmu yang murni di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari supaya hati Tuhan disenangkan dalam hidup ini, supaya kita tahu arti penyembahan kita itu kepada Allah. Allah inginkan supaya tubuh ini dipersembahkan untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bilangan 19 ayat 5 dan yang ke-6, di situ berbicara awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatanlah seperti api. Api berbicara tentang ketulusan kasih Allah untuk memberi rasa aman. Kita hubungkan dengan Sakaria pasal 2 ayat yang ke-5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Api kasih setia Allah ini menjadi pagar bagi kita. Selanjutnya api juga berbicara keinginan hasrat, gairah ilahi, hasrat Allah menjilat, membakar korban kita. Artinya saudara, kalau hidup kita ini hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang menjaga kekudusan, kesucian itu, maka saudara, hidup kita ini akan berkenan di hadirat Allah. Persembahan anak-anaknya, sehingga melalui api ini keluarlah asap yang berbau harum. Tetapi
tetapi masalahnya adalah apakah korbannya, persembahannya ada. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang hidup ini seolah-olah kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita hanya sekedar datang di hadapan Tuhan, sehingga banyak kali kurban hidup kita ini, hidup tubuh jiwa roh kita ini tidak seutuhnya kita berikan dengan Tuhan, sehingga akhirnya Allah tidak menerima persembahan kita itu dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 sampai 17, waktu menghadap hadirat Tuhan, masing-masing jangan dengan tangan kosong, tetapi harus membawa persembahan. Jika ada persembahan, maka api hasrat Tuhan akan membakarnya, sehingga muncul bau harum, dan api ini menjadi suluh yang menerangi jalan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan, hati kita terfokus kepada Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita beribadah, saat kita memuji Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Allah, kekuatan Allah ada di dalam penyembahan kita itu, sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan muncul bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Maka saudara, jalan kehidupan kita akan diterangi oleh Tuhan, dan di situ kita akan menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-8 sampai 21. Firman Tuhan katakan, karena perjanjian itu dihuni oleh 10 bangsa, angka 10 suku bangsa mendiami tanah itu. Tetapi pada waktu api menjilat korban itu, ketika hasrat Allah ditempatkan, maka Tuhan berjanji akan menaklukkan 10 bangsa itu. Artinya saudara, kalau kita ada di hadirat Allah, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati kekuatan Tuhan, kita akan menikmati hadirat Allah, dan di dalam hadirat Allah itu kita kuat, di dalam hadirat Allah itu kita menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Maka kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, akan menikmati janji Allah itu. Tuhan berjanji untuk membebaskan, mengangkat beban kita. Jika hari-hari ini ada beban yang menindih hidup kita, tetapkanlah korbanmu di atas mezbah Tuhan, maka api hasrat Allah akan menjilat korban itu, dan beban kita akan terangkat. Puji Tuhan saudara, inilah kehidupan kita ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan menikmati bagaimana pembelaan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Air zaman ini tidak ada yang perlu kita ragukan, takutkan saudara. Memang firman Allah tetap akan digenapi air zaman ini. Banyak yang terjadi, hal-hal yang menakutkan, yang dapat mengguncangkan iman kita. Tetapi di dalam Yesus ada kekuatan, ada kemenangan, ada kedamaian, ada pertolongan, ada perlindungan. Maka kemenangan itu menjadi bagian saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah
kami tidak panjangkan siang hari ini. Mari saudara, sesudah kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah penolong kami, Allah kekuatan, Allah perlindungan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau masih berikan lagi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan meteraikan firman-Mu itu dalam hidup kami, agar termeterai dalam hidup kami, terukir dalam hati pikiran kami. Dan firman-Mu itu Tuhan akan memotivasi kami untuk hari-hari yang terakhir ini, di tengah dunia yang bergejolak ini. Kami benar-benar hidup taat setia kepadamu. Kami dekat dengan Engkau Tuhan. Ketika apabila Engkau datang kali yang kedua, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa buat bangsa negara kami ini. Tuhan, Engkau lawat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini, kami percaya ini adalah penggenapan firman-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau akan melindungi bangsa kami ini, sehingga terhindar dari mara bahaya, malapetaka Tuhan. Terhindar dari wabah virus corona ini Tuhan. Oleh sebab itu, berikan hikmat bagi pemerintah kami yang ada, mulai dari pusat sampai daerah, bahkan di pelosok dimanapun. Tuhan, berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, supaya Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka boleh bijaksana Tuhan. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Maka semua berjalan seturut mau dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Sangatta ini, Kutai Timur ini dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Demikian pemerintah yang ada di Kutai Timur ini, Tuhan akan tolong mereka, memberikan hikmat yang dari Tuhan, supaya Kutai Timur ini Tuhan berada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sangatta ini, kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau kota benteng kami, Engkau kubu pertahanan kami, Engkau perisai kami. Kami percaya kalau kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan. Maka perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa akan kami nikmati dalam hidup ini. Sebab Engkau beserta kami, Engkau gembala kami, Engkau penolong kami Tuhan, sumber kemenangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.